Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 9 yang lain. Yang pertama ada saya, Farhan Fauzan Siswadi, lalu ada Aulia Oktaviani, lalu ada Raihana Najla Arobi, dan yang terakhir ada Nurlita Julianti Rahma. Kami akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Lanjut ke pembahasan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah yang dihadapi dalam penelitian. Metode dalam bahasa Yunani berasal dari kata methodos. Meta yang berarti sesudah atau di atas, dan hodos berarti suatu jalan atau suatu cara. Berikut terdapat beberapa pendapat tentang metode ilmiah. Yang pertama yaitu Almat pada tahun 1939. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. 2. Osti pada tahun 1975 berpendapat bahwa metode ilmiah adalah pengajaran terhadap sesuatu untuk memperoleh suatu interrelasi. Menurut para ahli, metode ilmiah adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Karakteristik metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah dibagi menjadi 4, yaitu sistematik, logis, empirik, dan replikatif. Pertama, sistematik, yang berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan, sesuai dengan pola dan kaidah yang benar, dari yang mudah, sederhana, sampai yang kompleks. Kedua, ada logis, yang berarti suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empiriknya. Ketiga, empirik, yang artinya suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari atau fakta dari kesan indera yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat menjadi hasil penelitian. Keempat, ada replikatif, yang artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama yaitu melakukan observasi. Observasi adalah pengamatan lingkungan sekitar untuk menentukan objek yang paling tepat untuk penelitian. Ini adalah langkah pertama dari metode ilmiah, yaitu observasi. Lalu yang kedua, identifikasi masalah. Merumuskan masalah merupakan suatu pertanyaan atau bagaimana tentang objek yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti harus jelas batasannya. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Lalu melakukan percobaan. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis, maka yang harus dilakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Lalu langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Di tahapan ini, data-data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian lalu dicatat dan diolah ke dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. Lalu, membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan, tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Lalu yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian, yaitu mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar.
Jadi, itulah langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama kita melakukan observasi, lalu mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesis, melakukan percobaan, dan menganalisis data, lalu membuat kesimpulan yang akhirnya nanti kita akan mempublikasikannya kepada orang lain untuk supaya orang lain itu mengetahui hasil dari penelitian yang kita amati. Implikasi metode ilmiah di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu ilmu karena memenuhi syarat sebagai ilmu, di samping juga memenuhi persyaratan ontologis, epistemologi, dan aksiologi tertentu. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Ia juga merupakan pemikiran ilmiah yang kritis, metodis, dan sistematis tentang pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu bersifat empiris, rohaniah, normatif, historis, teoritis, dan praktis. Dalam hal konsep, sebagian masyarakat memandang ilmu pendidikan identik dengan ilmu keguruan, sehingga implikasinya keguruan dipandang sebagai satu-satunya aplikasi dan ilmu pendidikan. Sementara cakupan dan struktur ilmu pendidikan itu sendiri menurutnya masih belum jelas atau setidak-tidaknya belum mantap, sehingga menambah kesulitan untuk mengembangkan ilmu yang namanya ilmu pendidikan itu. Berikut ini adalah beberapa implikasi pendidikan, bahwa ilmu pendidikan atau siapapun yang bekerja dalam bidang pendidikan hendaknya memahami secara konseptual mengenai hakikat pendidikan secara ilmu, beserta sifat-sifat yang dimiliki oleh ilmu pendidikan. Pemahaman akan hal itu akan membantu mereka dalam menjalankan tugas kependidikannya secara baik. Berdasarkan pemahaman yang benar atas konsep dari sifat-sifat yang dimiliki oleh ilmu pendidikan, diharapkan orang lain mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk ikut mengembangkan ilmu pendidikan tersebut ke arah yang diberikan. Pengembangan ilmu pendidikan ke arah yang diidealkan mensyaratkan pentingnya ilmuwan pendidikan dan siapapun yang bekerja di bidang pendidikan memiliki kata hati akademik untuk sungguh-sungguh mengembangkan ilmu pendidikan dengan berdasarkan pada asas-asas moral keilmuan dan etika keilmuan yang berlaku, seperti bahwa pengembangan ilmu pendidikan hendaknya dilakukan dalam rangka mencari kebenaran.